Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Di video kali ini aku akan membuat pot untuk tanaman anggrek. Bisa untuk anggrek dendrobium dan juga anggrek bulan. Silahkan disimak videonya sampai habis. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini aku punya papan kayu kayak gini. Ini tuh papan kayu jati Belanda ya. Jadi ini tuh papan bekas yang ada di rumahku, daripada dibuang gitu, karena papan ini tuh udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi mau aku manfaatkan untuk membuat pot anggrek ya teman-teman. Nah, kemudian setelah diukur, ini langsung dipotong ya. Kalau misalkan teman-teman gak punya gergaji listrik kayak gini, bisa pakai gergaji tangan biasa ya. Kemudian ini diberi lubang menggunakan bor seperti ini. Nah, ini tuh mudah banget ya menurutku, dan aku sebagai wanita juga bisa bikin sendiri gitu ya. Nah, ini ada kain goni kayak gini ya. Ini bisa pakai kain apapun sebetulnya, cuman kebetulan di sini aku punya kain goni kayak gini. Jadi yang bekas juga nggak apa-apa ya. Pokoknya kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah gitu ya, daripada tidak terpakai atau dibuang. Lebih baik kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, unik dan juga cantik gitu teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita tempel dengan menggunakan staples kayak gini. Tapi kalau nggak ada juga bisa pakai paku payung ya teman-teman, karena di sini aku nggak punya paku payung, jadi aku pakai yang kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai paku payung tuh kelihatannya lebih cantik ya teman-teman, apalagi paku payung yang warnanya kayak gold kayak gitu itu jadinya tuh lebih cantik ya. Cuma di sini aku pakai alat dan bahan seadanya aja ya. Nah, ini dilipat kayak gini ya supaya rapi. Nah, kemudian di semua sisinya itu di hektar kayak gini ya, supaya dia kuat ya teman-teman, jadi nggak lepas gitu. Nah, ini untuk bagian bawahnya dilipat dulu seperti ini. Nah, ininya dilipat kayak gini ya teman-teman. Jadi jangan di skip videonya ya, supaya nggak salah gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, dilipatnya kayak gini, kemudian diheket. Nah, untuk pelipatannya sendiri itu tergantung teman-teman mau bentuknya kayak gimana ya. Kalau aku maunya kayak gini. Nah, ini juga bisa pakai paku payung ya teman-teman, jadi nanti jatuhnya itu lebih cantik. Nah, kayak gini. Kemudian ini dipotong ya, yang benang yang keluar gitu dipotong supaya rapi kelihatannya. Nah, ini kemudian mau aku pakaikan aksesoris kayak gitu ya, bukan aksesoris sih, kayak pita gitu. Nah, kayak gini, ini pita dari rami ya, atau bisa juga mau pakai tali rami, bisa mau pakai apa aja, pokoknya aksesorisnya itu sesuai selera ya. Kalau di sini aku pakai pita rami kayak gini. Nah, teman-teman hati-hati ya pas pakai lem tembaknya. Jadi lemnya tuh panas kan, jadi harus hati-hati ya, nanti takutnya kena tangan. Nah, kayak gini ini udah jadi ya. Nah, simple banget kan, mudah banget dong cara buatnya. Nah, di sini aku punya dendrobium jenis mini ya teman-teman. Itu bunganya cantik banget, warnanya tuh kayak merah hati gitu ya. Jadi aku tuh suka banget dengan dendrobium yang jenis mini-mini kayak gini. Nah, ini juga warnanya cakep banget. Nah,
ini tuh nah yang ini ID-nya itu dragon pink ya, cuman dia mutasi itu bunganya, jadi warnanya tuh harusnya nggak kayak gini, tapi karena dia tuh mutasi jadi warnanya unik kayak gini ya. Ini tuh cantik banget, bunganya tuh cukup besar, tapi plainnya tuh dia mini gitu, nggak akan tinggi teman-teman, jadi udah maksimalnya tuh segini aja gitu. Nah makanya kan cocok banget dipakai di pot ini. Nah di sini aku media tanamnya pakai sabut kelapa ya. Boleh juga kalau misalkan teman-teman mau pakai arang atau mau pakai apa namanya, kulit pinus, koko chip, itu bisa aja ya. Cuman kalau untuk arang harusnya dicuci bersih dulu ya, soalnya nanti kan kalau misalkan baru dipakai itu kan dia kalau kena air tuh jadi hitam ya. Nah nanti kainnya itu jadi kotor teman-teman, jadi lebih baik si arangnya itu tuh dicuci bersih dulu gitu. Nah seperti ini ya. Nah, kita tanam yang ini tuh ID-nya apa sih namanya, paragon ya teman-teman. Nah ini tuh Dendrobium paragon mutasi ya, dia juga bermutasi. Jadi aku tuh seneng yang unik-unik gitu. Nah ini pakai sabut kelapa kayak gini ya, langsung aja ditutup. Nah teman-teman, kalau misalkan menanam anggrek itu jangan dipendam semua akarnya ya, jadi harus ada akar yang terlihat sedikit kayak gitu supaya dia bisa bernafas. Nah ini langsung dimasukin aja kayak gini, ini tuh gampang banget ya. Nah udah deh. Nah, jadi harus ada akarnya gini ya, supaya dia bisa bernafas. Nah, kemudian kita tanam yang ketiga. Ini juga sama ya, semuanya aku pakai sabut kelapa. Nah, jadi kenapa aku tuh suka banget dengan Dendrobium jenis mini, karena kebunku itu nggak luas ya teman-teman, jadi menurutku yang mini-mini kayak gini tuh nggak terlalu memakan tempat, terus kelihatannya tuh cantik gitu. Nah nih, jadi untuk pot yang ini aku pakai pita aksesorisnya ya teman-teman, tuh ada pitanya kayak gitu. Kemudian ini nanti aku akan gantung menggunakan kawat, jadi langsung aja dipasang kayak gini ya kawatnya. Tapi kalau teman-teman gak ada kawat bisa pakai tali atau apapun ya untuk penggantungnya. Nah seperti ini, kemudian kita gantung di tembok kayak gini ya. Kalau misalkan mau gantung di tiang juga bisa ya teman-teman. Nah jadinya seperti ini. Nah gimana menurut teman-teman, cantik nggak kelihatannya? Nah kalau misalkan di rumah ada barang-barang yang udah nggak kepake, daripada dibuang lebih baik kita manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Contohnya seperti pot anggrek ini gitu teman-teman. Nah untuk perawatannya sendiri di sini aku siram satu hari itu 2 kali ya, biasanya pagi dan juga sore. Tapi kalau misalkan cuacanya hujan itu biasanya nggak aku siram ya, tergantung sih, aku lihat dulu media tanamnya. Kalau misalkan dipegang itu udah kering biasanya aku siram, tapi kalau misalkan masih lembab atau basah biasanya nggak aku siram ya. Nah untuk penempatannya sendiri di sini aku tempatkan di bawah naungan, tidak terkena hujan tapi dia terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi untuk proses fotosintesisnya tuh dia bagus ya, karena langsung terkena sinar matahari dari mulai terbit sampai dengan jam 11 siang. Nah untuk pemupukannya sendiri di sini biasanya aku pupuk menggunakan pupuk POC ya, seminggu itu 2 kali ya teman-teman. Tapi kalau misalkan agroklimatnya bagus, tidak dipupuk juga biasanya dia berbunga dengan sendirinya, karena di habitat aslinya juga kan gak ada yang memupuk ya, tapi dia itu bisa berbunga gitu karena agroklimatnya bagus gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku ya, semoga bermanfaat. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya
dan juga nyalakan loncengnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share ya untuk terus mendukung channelku supaya aku bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video yang lain ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nyimak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah, assalamualaikum teman-teman.